Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang bagus-bagus, yang jos-jos. PP tetap akan terbang ke bulan, tinggal tunggu saja. PP berjalan sangat apik, santai, slow, tapi nanti ketika momennya sudah nggak bisa ditahan, bisa-bisa naik ribuan persen. Targetnya dalam waktu pendek 0,002 ataupun hampir mendekati ATH, yaitu target yang paling dekatnya. Karena PP ini bukan koin karbitan ataupun ngasal koin ya. Sekarang kapitalisasi udah 93,5 triliun ya, sangat luar biasa menurut saya. Jadi koin ini dengan pemegangnya bergerak naik terus, bukan karbitan hanya naik sesaat, tapi akan ada kenaikan yang substansial, yang lebih gila ke depan yang belum kalian ketahui. Nanti banyak hal ya di sini yang akan saya bahas, tapi kalian tetap dior riset sendiri, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa kaya mendadak. Mungkin yang tadi pagi mengikuti seruan saya untuk masuk ya udah cuan lagi, karena di dalam kripto itu kemarin saya memberikan info yang di grup, nanti kalau koreksi masuk di 0,018, ternyata 0,19 sudah manggul ke atas, dan ini sudah berubah lagi. Jadi kita harus tahu, memahami pola, memahami market yang lagi terjadi. Kita selalu pantau terus. Kalau ada momen kelihatannya dilihat kok kondisinya ya secara TA, secara fundamen ini kayaknya nggak mendukung untuk turun dalam ya. Kemarin saya infokan lagi dengan sigap dan tentunya harus tepat. Silakan masuk di 0,20. Sekarang udah nggak turun lagi. Begitu pada masuk, ternyata sekarang udah masuk 0,022. Begitu kawan. Jadi harus ini jelas ya, nggak ngasal. Ini akan menjadi king ya, menjadi raja meme coin di tahun 2025, karena sudah nggak bisa terbantahkan lagi, didasari dengan kapitalisasi terbesar dan rankingnya terbagus. Ini saya rasa akan masuk top CMC 10. Ini anak Mas ETH nggak kaleng-kaleng, holdernya, investornya nggak kaleng-kaleng, bukan karbitan sesaat kemudian melempem, itu enggak ya. Nanti akan saya bahas juga koin-koin, ada koin P ya, mohon maaf kelihatannya indikasi membahayakan. Saya hanya memberikan update sesuai dengan info-info yang ada ya, dan TA dan lagi saya yang tahu. Jadi kalian dior, saya tanpa untuk mencela koin-koin lain, tidak, nanti saya jelaskan di sini, tapi akan saya bahas PP dulu. PP keluar dari konsolidasi, incar target 0,002 kawan. Ya mudah-mudahan segera datang ke situ ya. PP mendekati breakout karena rally Ethereum memicu potensi perdagangan mengejar beta tinggi. Terobosan cup and handle meningkatkan target PP hingga 0,0025 dalam jangka pendek, artinya dalam waktu dekat ya. MACD dan volume yang meningkat mengkonfirmasi momentum, meskipun RSI menandakan level hampir jenuh beli, akan tetapi terobosan ke atas dengan fundament yang mendukung akan naik gila ya. Tenang saja untuk PP ini. Level yang perlu diperhatikan untuk breakout penting PP yang patut diperhatikan adalah PP baru-baru ditutup tepat di atas zona resisten utama di dekat 0,001385, menunjukkan bahwa pembeli kembali memegang kendali ya. Ini ada dari Davis, seorang analis terkemuka, menyoroti pentingnya level ini. Menurut analisnya, garis tren orange menandakan level terobosan yang krusial, dan pergerakan berlanjutan di atasnya dapat membuka target 0,00165 dan 0,002 dan bahkan 0,0025. ATH mendukung perdagangan ini. Grafik kalian menunjukkan keselarasan bullish dari rata-rata pergerakan eksponensial. EMA 20 hari saat ini memimpin
EMA 50 dan 200 hari mencerminkan momentum kenaikan yang kuat dan lebih lanjut kawan-kawan ya. Kita terobosan cup and handle PP ini tidak bisa dilakukan lagi. Ini ada dari CryptoJax, analis berpengalaman lainnya juga mengidentifikasi pola cup and handle klasik pada grafik harian PP. Pola ini terbentuk dari Februari hingga Mei, diikuti oleh konsolidasi dalam saluran menurun. Fase handle tersebut baru-baru ini berakhir dengan penembusan tajam yang naik lebih dari 30% yang menambahkan keyakinan pada prospek bullish kedepannya ya. Oke, ini berita yang perlu kalian waspadai juga di sini. Kita harus waspada juga masalah Pinetwork ini. Waspada, harga Pinetwork dekati titik terendah. Ini koin P ya. Jadi berada di ambang titik terendah sepanjang sejarah setelah kehilangan lebih dari 85% dari nilai puncaknya koin PNP. Udah saya sampaikan dari dulu, koin itu harus punya fundamental, low project apa dan segala macam. Kita lihat adalah investornya, kita lihat holdernya, bukan holder komunitas yang diskenariokan, diskondisikan. Beda kalau PP adalah koin yang betul-betul murni berjalan alami tanpa disetting yang macam-macam. Tidak pernah kita mendengar depnya ada project ini, project itu, nggak pernah mendengar dep yang ngibul sana sini, project ABC. Ini yang menarik. Dan ngapain sih GZ sampai borong PP sebanyak itu? Dan aneh sekali ya, ada suatu yang besar yang kalian nanti belum tahu di kemudian hari akan jadi besar si koin PP ini ya. Dan semua koin yang ada di jaringan ETH itu Vitalik dapat hadiah lah, namanya juga kita memberikannya sama Big Boss yang punya jaringan Ethereum. Dan wajar lah kalau si Vitalik suka jual koin gratisan ya. Tapi untuk di PP enggak, Vitalik itu melongo, pelangap lo nggak dapet satu ekor pun koin PP ya. Kalian pernah saya kasih info kan, si Vitalik saja ingin punya koin PP, dia membeli kawan. Apakah nggak luar biasa? Dia beli ya. Makanya si GZ pun hajar PP, nggak mikirin di jaringan ETH. Yang penting kedepannya ada sesuatu yang gila yang kalian belum tahu ya. Ini untuk koin P ini, tekanan bearish semakin menguat dan satu-satunya hal yang menahan harga P agar tidak jatuh ke rekor terendah baru saat ini adalah area support di angka 0,040 US dollar. Tapi susah banget lah ya kalau sudah begini tuh. Kalau lihat di TA nya begini sih mau apa itu, garisnya tuh turun terus blongsor. Setelah pantulan terakhir, harga P kembali turun dan hampir menembus area support horizontal di 0,40 US dollar. Jika penembusan ini terjadi, harga P kemungkinan akan mencetak titik terendah baru dan terus anjlok karena tidak ada level support yang kuat setelahnya. Scam ya, itu bercanda ya. Makanya cari koin itu yang bagus jangan koin-koin yang asal ya. Wah, kalau PP ya kita nggak perlu diragukan lagi. Waduh, all season 2025 telah tiba. Harga ETH meledak, warga Ethereum tembus naik bullish ya. Oke, saya akan memberikan info yang perlu kalian pahami. Mohon maaf nih, sakit tapi senangnya merokok gitu ya. Ya habis asaran, habis tadi Jumatan tidur sebentar, asaran, kemudian ya apa namanya sambil rokok lah ya. Pergerakan whale dan perkembangan ETF ETH menambah bahan bakar. Wow, mantap, jaya mendukung prospek bullish perilaku whale yang tidak biasa. Mulai terlihat posisi short besar dan leverage 18 kali saat ini menanggung kerugian sebesar 3,5 juta US dollar. Biarin yang short ya dihajar untuk dipam lagi sama whale yang lain ya. Kita lihat juga ini yang perlu kalian pahami untuk PP ya, tolong diperhatikan. Tahun 2021 saya akan membahas sedikit histori agar dijadikan patokan di tahun 2025 ini.
Tahun 2021 bull market 2 kali di bulan April dan di akhir tahun. Kemudian Mei, Juni, Juli dibanting. Mei, Juni, Juli dibanting. Akumulasi kembali mulai Agustus, September sampai akhir tahun. Ada cuan 2 kali di tahun 2021. Apakah ini terjadi lagi 2 kali PAM di tahun 2025? Bisa terjadi, tapi skenario-nya agak anomali, agak sulit ditebak dan akan saya raba-raba, kalian perhatikan ya. Kalau melihat prediksi saya, ini akan terbang mulai all season tiba di pertengahan Juli saat ini yang lagi terjadi dan sampai pertengahan Agustus, tepat 1 bulan bull run di season 1 tahun 2025. Dan kemudian akhir Agustus sampai awal September kalian hati-hati, mungkin ada koreksi. Kemudian akhir September, Oktober, November, Desember sudah pam kembali cuan season yang kedua di akhir tahun. Saya harap untuk holder PP, apapun yang terjadi, tapi kalian risiko sendiri. Saya hanya memberikan warning saja. Ketika nanti sudah ATH baru, kalian embat saja, kalian TP saja 50%. Tujuannya apa? Amankan modal, amankan cuan sebagian. Jika turun lagi nanti di bulan Agustus akhir, kalian hajar lagi, akhir tahun akan cuan kembali. Jikalau nggak turun, kalian sudah masuk punya investasi, masih punya koin PP yang 50%, bisa dijual di akhir tahun, cuan lagi kedua kalinya ya. Jadi skenario ini karena dibilang sudah mepet, akhir tahun juga sudah mepet, dibilang masih lama, ada 5 bulan 6 bulan, akhir tahun juga dikatakan lama. Jadi hati-hati. Cuma yang menjadi catatan di sini untuk di tahun 2021 bahwa pas bear market dibanting dalam bulan Mei, setelah April terbang tinggi, Mei dibanting dalam sampai 3 bulan. Tapi untuk tahun 2025 ini saya rasa tidak ada penurunan, tapi tidak sedalam sumur. Karena apa? Sudah ada ETF spot. Kalau tahun 2021 masih segelintir orang yang memainkan kripto, terutama ada Dogmon yang sudah bangkrut, FTX, Crypto, si Bokman, ya juga MicroStrategy. Ya kalau sekarang ada BlackRock, ada banyak negara-negara di dunia yang akumulasi BTC. Jadi banyak yang nahan BTC, maka tidak terjadi ngeber lagi seperti tahun 2021. Paling turun kalau tahun 2021 bisa 40%, paling turun paling banter 30% pun sudah paling kenceng. Ya saya rasa tidak akan sampai. Beda dengan apalagi fundamental di tahun 2025 ini, pas nanti terjadi pemangkasan suku bunga, pre-money, saya rasa nggak akan turun dalam, dan kemudian akhir tahun pam kembali. Mudah-mudahan untuk yang long invest holder jangka panjang bisa cuan 2 kali di bulan ini. Mudah-mudahan sudah ATH ataupun awal Agustus kita terbang dulu, kemudian mudah-mudahan akhir Agustus longsor lagi sampai awal September kita masuk lagi, dan cuan keduanya yang lebih gila mudah-mudahan di bulan 11 akhir tahun. Begitu ya, cakep ya, cantik ya, Mbak Henol ya. Ya mantap kalau begitu, 2 kali skenario-nya mudah-mudahan. Kalau kita lihat dari TA-nya ini kan memang di sini yang saya udah bolak-balik ngomong, ini udah ngecross ini ya. Ini udah cross, artinya sudah arahnya arah ke atas. Ya, dan tepat sekali kita akan ramal dengan awan hijau kiwi, selalu naik di merah, turun di hijau, naik di merah, ya kan? Tetapi kenaikan pasti ada naik turunnya, ada koreksi. Kemudian selalu turun di hijau. Kita akan ramal hijaunya di mana? Ini mulai hijau. Ini akan mulai hijau. Nanti akan terjadi awan hijau di sini. Ya, mungkin ini akan koreksi, mungkin ke sana. Ini akan terjadi awan hijau. Awan hijaunya kan pertama tipis dulu, baru membesar begini toh.
baru membesar begini ya, kok kayak barang Anda. Kacau Mas Bro, kan begitu lama membesar. Dan ketika turun kan terjadi di area yang besar ini, di area besar ini toh turun ya, di area besar turun ini. Saya gambar lagi, ini kan akan begini nanti, ngecil dulu kayak gini nih, ngecil dulu. Nah ini yang kita senengin gini, ini kan begini nih, tipenya kan begini, ini kesini dulu ya, setelah kesini ya, kesini kemudian ngetrail ke sana itu. Nanti saya kecilin dulu biar bagus lah ya, kita kecilin dulu sebentar, aman santai slow biar kalian pas paham. Kecilin, kita buang dulu. Kita lihat di sini, ini kan awan akan terjadi awan, aduh bentar dulu ya, mulai kita kan akan terjadi awan yang kecil seperti ini, awan kecil ini tapi naik ke atas. Setelah ke atas nanti ada tangga begini toh biasanya toh, jadi tangga begini kayak ini kayak tangga ini. Kemudian di sini akan menggelembung besar, ini akan menggelembung besar awannya, awan hiji maupunnya. Kemudian kan selalu turun di awan yang besar ini, yang bulat ini, berarti akan turun di sini nanti. Dan mungkin ini akan ya biasalah naik gini, naik turun pam ke sana ya. Setelah di sini Puglia baru akan turun di sini ya. Itu diperkirakan nanti antaranya itu kita cek di sini turun itu ini di akhir Agustus, selasa akhir Agustus ya, lebih tepatnya kita cek di sini ya. Jadi akan cuan besar dulu, tapi nanti kemudian akan berbalik arah kembali, terbang lagi di akhir tahun. Jadi bisa kita manfaatkan cuan 2 kali. Oke, kita lihat di sini. Ini kan di daily-nya ya, berarti tapi ini di daily-nya agak beda nih. September ya bener, Agustus September ini takutnya ini akan ke sini dulu. Ini saya rasa akan ke sana dulu. Kemudian ke sini, ini juga akan, ini udah muncul awan hijau ya. Awan hijau ini kan baru di pantat, ini kan ekor ya, ini kan baru ke sana. Ini akan ATA dulu saya rasa, baru akan keluar ke bawah ya, antaranya bulan-bulan nanti September ya, setelah Agustus akhir September kita ada bantingan, kita masuk lagi, jual lagi di akhir tahun. Dan itu TA ya, TA itu kebenarannya hanya 30%, kalah dengan marking hadiah, kalah dengan fundamental. Kalau fundamentalnya mendukung ya TA sudah nggak berlaku. Kalau ini kan ini udah mulai kecil banget, ini mulai awan hijau di ekor itu kan ke sana arahnya, akan ke sana. Ini kemudian akan ya koreksi, akan naik sana, akan turun di awan yang hijau ini. Diperkirakan tuh Agustus akhir Agustus ya, di akhir Agustus. Jadi akhir Agustus hati-hati. Pokoknya di bulan ini bulan Juli sama pertengahan Agustus pas sebulan tepat untuk terjadi all season, mungkin itu pas untuk sebulan. Jadi nanti akhir Agustus hati-hati, sama awal September punya akan masuk. Akhir tahun mudah-mudahan bisa jual kembali 2 kali. Akan tetapi hati-hati, penurunan tahun ini saya rasa nggak sedalam karena udah dihantam sama ETF ya, yang menahan harga BTC, karena BTC-nya tidak akan, infonya tidak akan turun lebih dari 30%. Tapi takutnya ini malah ngaceng terus sampai akhir tahun. Tuh bisa terjadi ngaceng terus sampai akhir tahun karena ada pangkas suku bunga September umpamanya, kemudian Glancer dipecat, kemudian print money 3,3 triliun US dollar disiramkan ke kripto. Bisa jadi terang aja orang kripto lagi ngamuk. Ini koreksi yang wajar saja. Kalau yang main aman sebetulnya masuk di bawah awan, jual di atas awan, ini udah saatnya jual. Saatnya jual, nanti turun lagi di sini, koreksi kita masuk lagi ya, akan arahnya tetap akan ke atas karena belum ada nongol awan yang hijau, karena turun di hijau. Awan hijau kan nanti kan awan hijaunya di sana yang sudah saya gambarkan tadi. Mungkin itu ya. Oke, udah panjang lebar kelamaan ya, kelamaan. PP nggak perlu diragukan sambil kita melihat cek di top CMC koin-koin yang ambles apa saja sambil kita merokok dulu lah. PP nggak perlu khawatir. PP itu dia naiknya pelan-pelan kawan.
slow, yakin, tapi karena bukan koin karbitan ya, bukan koin karbitan. Ya ini BTC-nya turun 0,11%, ETA-nya turun juga 0,40%, lagi turun. SRP juga mengalami penurunan ya, ada 0,50% ya, koreksi wajar karena banyak pasang-pasang leplet ya. Kemudian Cardano ini tadi udah sempat 14.000 ini turun juga, semua lagi koreksi, sabar. Shiba ngaceng ini ya, Shiba juga kok turun 1,83%. Kalian masuk koin-koin yang belum terbang tinggi ya, PP turun 1,1%, ya nggak apa-apa, cuma turun 1,1%, masih di harga 0,22 dengan market cap masih 93 triliun, itu masih oke lah ya. Kita bahas sedikit koin PP sebelum saya tutup video ini ya. Sahabatku, dari market cap kecil ranking ratusan sekarang udah masuk top CMC 25, market capnya hampir ratusan triliun. Itu yang ikut saya dari tahun 2023 itu udah cuan banyak ya. Memang begitu loh, invest nggak bisa kita jajakan, kalau jajakan ya cuannya tentunya sedikit, nggak banyak ya. Ini agak lemot ini sih WP-nya ini. Oke, arahnya kan dari bawah ke atas itu artinya bagus kawan, bukan kayak P tadi kan dilosor ke bawah terus tuh, hati-hati ya, itu kurang beres. Kita akan sedikit melihat artikel ini yang sangat menarik. PP ini nggak perlu kedudukan kayak koin-koin yang lain pam-paman sesaat, tidak ya. Jadi PP sedang melonjak tajam dengan kenaikan 12% yang masif. Para bullish sedang bergemuruh. Harga baru saja menembus di 0,001,388, hampir menyentuh 0,0014, tadi sudah menyentuh di situ ya. Sudah menyentuh di situ ya. Jadi tenang saja, ini siap langkah selanjutnya. PP siap akan terbang kembali, nggak main-main ya. Kemudian kita akan lihat artikel yang perlu kalian pahami di sini. PP itu sangat unik, tidak kayak koin-koin yang lain asal-asalan di pump kemudian kempes ya. Jadi laporan Crypto Santa, PP menahan getaran dengan raungan tenang. PP itu bergerak dengan tenang, tidak semua ombak menimbulkan suara saat ini. PP tetap setia pada gayanya, mantap, tak tergoyahkan, dan tetap menjadi pusat perhatian dengan peningkatan 4% yang tenang. Momentum mungkin berubah, tetapi budaya meme tak pernah tidur. Kapitalisasi pasar 5,77 miliar, pasokan beredar 20,68 T, volume 24 jam 0,4 miliar, sentimen 87% optimis. Wah, 960.000 plus suara. Pasar teratas berdasarkan volume ada di Binance 382,2 juta US dollar. Gila. Uniswap V2 6,13 juta US dollar ya. Juga bursa Coinbase 54,2 juta US dollar. Bibit 56,0 juta US dollar. Wah gila, ini yang akan mendongkrak harga tinggi. Wawasan tenang, Santa token yang paling lantang, tidak selalu yang membangun keadilan, beberapa hanya terus bergerak mendapatkan kekuatan dari komunitas dan budaya. Luar biasa ini PP ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, mohon maaf video agak panjang karena terlalu semangat ya. Pokoknya kalian nanti cuan semua ya. PP nggak perlu diragukan lagi, sudah jadi the bestnya koin sekarang. PP akan jadi pemenang. Kalian sabar, nggak perlu diragukan di mana-mana beritanya, berita PP dan SDOG. Koin akan bermasa panjang, bukan koin kenaikan hanya sesaat saja, tidak. Mungkin itu aja. Kalian tetap dion, riset sendiri, money sendiri. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Risiko tanggung jawab masing-masing, karena di dalam kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun hancur-hancuran mendadak. Oke, yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.